Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk menjadi renungan kita pagi hari ini, ya, saya ambil, saya ambil, ini adalah ayat dari pernyataan visi kita ya, gereja kita ya. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Ya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ya, saudaraku, ayat ini adalah ayat yang sangat akrab bagi kita. Bahkan gereja kita membuat lagunya ya, lapangkan tempat kemahmu. Dan seharusnya dengan pernyataan visi ini, maka mestinya gereja kita mengalami satu lompatan pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena itulah yang kita nyatakan, kita nyanyikan, bahkan mungkin setiap jemaat sangat akrab dengan ini. Jadi ketika kita hamba-hamba Tuhan mengikuti prasidang raya kemarin itu, ditampilkan betapa kita masih terlambat ya dalam hal pertumbuhan. Jadi saya ingat ayat ini, kira-kira apa ya yang membuat orang hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan atau kami gereja Tuhan tidak mengalami keberhasilan sesuai dengan apa yang kami nyatakan gitu ya dari ayat ini. Ya, jadi saya coba renung-renungkan saudaraku ya, dan kelihatannya ada 3 hal yang saya ambil sebagai sebagai kendala gitu yang membuat kita tidak mengalami seperti apa yang dikatakan oleh ayat ini. Nah, itu yang ingin saya sharingkan untuk kita semuanya ya. Jadi nyata sekali bahwa ayat ini adalah satu ayat bisa dikatakan ayat perintah untuk mengalami keberhasilan. Tetapi tidak mengalaminya. Kenapa? Nah, ini nih yang jadi saya buat judulnya 3 penghalang bagi keberhasilan ya. Jadi yang menghambat ayat ini terjadi ya, ada 3 hal. Nah, yang pertama penghambatnya adalah karena ya takut akan keberhasilan. Jadi dia tidak melakukan itu tadi ya, tidak melapangkan tempat kemah ya, tidak membentangkan kemahnya, saudaraku, tidak menancapkan patok-patoknya yang kuat. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya dia takut akan keberhasilan itu. Jadi dia tidak melangkah. Ya. Nah, apa itu yang dia takutkan itu? Karena dia merasa tidak mampu, tidak percaya diri, takut gagal. Jadi, wah nanti kalau saya lakukan, tahu-taunya tidak terjadi, nah gitu ya. Tidak mau ambil risiko, ya, tidak mau ambil tanggung jawab, tidak mau ada masalah. Nah, semua ini karena ketakutan ya. Lalu tidak mau bayar harganya, atau dia memiliki pengalaman buruk dalam meraih keberhasilan ya. Jadi dia mungkin coba tapi tidak ada dukungan, tidak ada keberhasilan, sehingga dia mengalami pengalaman buruk dan dia tidak mengerjakannya.
Nah, saya berharap jemaat Tuhan boleh menyadari betul apakah dia ada di sini sehingga dia tidak mengalami keberhasilan seperti yang disampaikan oleh ayat ini, sehingga dia tidak mau mengerjakan, tidak mau bergerak, saudaraku ya. Nah, satu hal, kita tidak boleh ada di sini karena ketakutan itu akan menyeret seseorang kepada kegagalan. Takut berarti adalah gagal, saudaraku. Nah, makanya Tuhan selalu berkata, jangan takut. Persoalan orang memang adalah ketakutan, ya. Takut gagal, ya, takut akan keberhasilan. Jadi ketakutan, takut masa depan, itu menjadi musuh. Nah, itu sebabnya ada orang yang meneliti Alkitab kita. Di Alkitab kita katanya, jangan takut, jangan khawatir itu berbicara sampai 365 kali di dalam Alkitab. Nah, sampai dia katakan karena dalam setahun 365 hari, nah Tuhan berbicara kepada orang itu setiap hari, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, mari kita jangan takut, saudaraku ya. Nah, yang kedua adalah dia bisa salah persepsi mengenai keberhasilan. Ya. Jadi dia persepsikan bahwa keberhasilan adalah takdir. Jadi seseorang ditetapkan untuk berhasil, sedangkan dia ya kelihatannya dia akan begitu-begitu saja. Gitu. Nah, Tuhan memberi kepada orang tertentu. Atau bisa juga dia salah persepsi karena dia pikir, waduh, keberhasilan akan menghasilkan kesombongan. Jadi dia takut, ya, tidak mau berhasil. Atau keberhasilan akan menarik orang itu tidak akan cinta Tuhan. Karena memang ada firman Tuhan berkata, ya betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Jadi orang berhasil akan sulit. Ya, keberhasilan memang seringkali, saudaraku, menghambat orang untuk mencintai Tuhan. Membuat orang menjadi sombong, ya. Tetapi, saudaraku, apakah benar demikian? Ya, kelihatannya ada persepsi yang salah. Ya. Nah, atau ada juga yang berkata, wah saya harus berhasil dulu baru bisa mencari Tuhan, baru bisa mencintai Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ada banyak firman Tuhan yang menyatakan bahwa justru ya keberhasilan itu karena dia mematuhi hukum Tuhan. Ya. Justru dia mematuhi hukum Tuhan dulu, baru dia mendapatkan keberhasilan. Ya. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, baru semuanya ditambahkan, baru berhasil. Ya. Yosua berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, baru dia berhasil. Mazmur 1 berkata, dia harus merenungkan firman Tuhan, ya, baru dia berhasil. Dan memang, saudaraku, di dalam pelajaran dalam bisnis, semuanya berkata ada etika bisnis. Justru keberhasilan itu harus melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya. Tidak ada orang berhasil karena menipu. Tidak ada sebenarnya orang berhasil karena curang. Tidak ada orang berhasil karena melakukan korupsi. Ya. Mungkin kelihatannya sementara berhasil, tapi pada dasarnya dia tidak akan pernah berhasil. Jadi keberhasilan sebenarnya adalah dampak dari ikut Tuhan, dari mengikuti hukum Tuhan. Kalau ada orang berkata dia berhasil justru karena tidak cinta Tuhan, sebenarnya keberhasilan dia bukan apa-apa. Ya, dia tidak akan kekal. Ya. Nah, jadi ini adalah hal yang kedua yang saya renungkan. Ya, wah, kelihatannya, saudaraku, ada banyak orang
tidak mengerjakan apa-apa karena dia salah persepsi mengenai keberhasilan. Nah, yang ketiga, saudaraku, adalah karena merasa belum waktunya atau belum menjadi kebutuhan, sehingga dia tidak percaya ya akan firman Tuhan itu berlaku untuk dirinya, yang berkata, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu dia katakan, ya nanti mungkin. Ya, ini belum melihat situasi keadaan. Nah, dia menyerah dengan keadaan saya begini nih. Belum saya. Belum waktunya. Nantilah. Atau tidak percaya akan janji Tuhan ini bersegera ya. Atau malah dia berkata, ya firman Tuhan ini ya dan amin, tapi kelihatannya dengan kondisi saya ini, dengan kemampuan saya, ini bukan untuk saya. Apakah benar demikian? Tentu tidak, saudaraku ya. Janji Tuhan adalah ya dan amin, dan itu bagi setiap kita. Nah, saya mau sampaikan keberhasilan dan gagal sebenarnya adalah pilihan. Nah, setiap orang bisa berhasil dan bisa juga gagal. Itu pilihan. Nah, saya berdoa agar setiap kita betul-betul memilih berhasil dengan jalan mempercayai firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, ini waktunya kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, keturunan kita akan memperoleh bangsa-bangsa. Oleh karenanya, kita harus lapangkan tempat kemah kita. Ya, kita harus bentangkan tempat kediaman kita. Ya, kita harus tancapkan kokoh patok-patok kita. Nah, caranya bagaimana, saudaraku ya? Hindarilah penghalang. Jangan takut. Ya, percayai firman. Tuhan mau kita berhasil. Nah, yang kedua, tentukan tujuan hidup kita. Jangan mengingkari kemampuan yang Tuhan berikan. Jangan takut masalah. Jangan gampang menyerah. Berserah dirilah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentu bayarlah harga untuk berhasil. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, sebab ini adalah kerinduan Tuhan bagi bagi kita semuanya, bagi umatnya. Mari kita, saudaraku, bersemangat, bergandengan tangan, saling mendorong bahwa Allah menetapkan kita untuk maju, untuk berkembang, ya, bersama-sama. Ya, masih terlalu sedikit, ya Jawa Tengah masih terlalu luas untuk kita. Mari kita terus percayai firman Tuhan dan membawa kita terus menyatakan kasih Tuhan, menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.